Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ruang Satu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Alhamdulillah, karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kenikmatan yang berupa iman dan Islam, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu juga kita juga berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa terjadi, hal ini bisa kita lakukan ketika kita memiliki nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita jalankan sampai detik ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat Ruang Satu yang dirahmati Allah, tidak lupa kita selalu ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan sholawat atas beliau. Karena hanya dengan orang-orang yang suka mengucapkan sholawat yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan kultum singkat yang berjudul zakat, yang insya Allah pada bulan-bulan ini, pada bulan Ramadan, kita juga diwajibkan menjalankan ibadah zakat selain ibadah puasa. Karena perintah zakat dan perintah puasa Ramadan itu tidak bisa dipisahkan. Hadirin sahabat Ruang Satu yang dirahmati Allah, zakat merupakan bentuk kepedulian umat Islam kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, untuk membagikan sebagian rezeki kita kepada mereka yang membutuhkan. Maka kita harus menyadari bahwa di dalam rezeki kita ada 2,5% itu adalah untuk mereka yang membutuhkan. Nah, sahabat Ruang Satu yang dirahmati Allah, kita juga akan membahas bagaimana syariat zakat ini diperintahkan oleh Allah. Pada awalnya, bahwa zakat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Mekah pada fase yang pertama. Namun belum ditetapkan tentang jumlah, bentuk, dan takarannya. Kemudian disempurnakan pada fase yang kedua ketika Rasulullah SAW sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, tepatnya adalah tahun kedua setelah hijrah, yang berbentuk dengan zakat atau shadaqatul fitrah. Kemudian perintah berzakat ini diperintahkan setelah perintah puasa. Maka
di awal tadi saya sampaikan bahwa antara zakat dan puasa itu tidak bisa dilepaskan. Kemudian yang ke fase yang ketiga adalah zakat harta, yang diperintahkan juga ketika Nabi telah berada di Madinah. Untuk itu, mari kita simak tentang perintah Allah yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surat Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha washolli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sobat Ruang Satu yang dirahmati Allah, dari dua ayat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Islam selain mengajarkan ibadah kita kepada Allah, juga mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu berbagi kepada sesamanya dengan mengeluarkan zakat. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta milik kita kepada orang yang berhak menerima dalam waktu yang sudah ditentukan, kemudian dengan syarat yang sudah ditentukan pula, dan jumlah atau takaran yang juga sudah ditentukan oleh syariat. Jadi apapun milik kita yang berupa harta itu, di situ ada hak-hak untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Siapa itu orang yang berhak menerima? Yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian level yang kedua adalah orang yang miskin. Miskin ini punya pekerjaan namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka perlu juga dikasihi zakat. Kemudian yang ketiga adalah ngamil. Ngamil ini adalah panitia menghimpun zakat mulai dari pengumpulan sampai juga ditasarufkan, jadi dibagikan pembagiannya. Kemudian ada gharim. Gharim itu orang yang banyak hutangnya, tetapi hutangnya itu hutang untuk perjuangan Islam, atau mungkin hutang karena sesuatu yang sangat penting banget, sangat krusial banget, maka boleh dikasih zakat. Kemudian ada mu'alaf, orang yang masih lemah keimanannya, orang yang masih dalam keraguan-raguan dalam Islam, maka juga dikasih zakat. Kemudian ada sabilillah, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah,
Tidak harus mereka itu menjadi seorang prajurit atau laskar, tetapi bisa guru-guru ngaji, bisa guru-guru TPA, dan lain sebagainya. Kemudian ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan atau orang yang musafir, mengadakan perjalanan jauh selama perjalanan itu adalah untuk tujuan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah budak. Budak itu juga mendapatkan zakat. Namun kalau sekarang yang budak itu kayaknya sudah tidak ada. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ruang Satu yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang harus kita zakatkan dari harta kita? Maka harta yang harus kita zakatkan yang pertama adalah zakat fitrah, yang wujudnya adalah makanan pokok dari penduduk setempat. Ketika penduduk setempat makan pokok hariannya adalah beras, maka kita zakatnya juga beras. Ketika penduduk pada umumnya makan jagung, maka zakatnya juga zakat jagung. Kemudian zakat fitrah ini kita bayarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang waktu sholat Idul Fitri. Kemudian siapa yang akan membayar? Ya, semua orang Islam yang memiliki jiwa. Jadi bayi lahir, ketika lahir pada bulan Ramadan itu juga sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat oleh orang tuanya. Jumlahnya, kalau jumlah zakat fitrah minimal, ini kalau kita mengacu dari Undang-Undang Basnas itu minimal 2,5 kilogram makanan pokok. Tetapi untuk njagani atau ngawekani setiap timbangan itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dari rumah sudah atau dari pasar sudah ditimbang 2,5 kilo, tetapi di tempat panitia atau di masjid ditimbang lagi kurang dari 2,5 kilo, maka itu perlu juga kesadaran kita. Maka saya sampaikan untuk selamatnya agar ibadah zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal kita mengeluarkan itu 2,5 kilo minimal. Jadi 2,7 boleh, 3 kilo juga boleh. Tetapi kalau kurang dari 2,5 itu zakat kita menjadi tidak sah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Ya, harta yang kita miliki, ya mungkin harta kita punya emas atau mungkin kita punya perak, mungkin punya tabungan, deposito di bank dan lain sebagainya, juga ada zakatnya. Kalau zakat mal itu berbeda, jadi hitungannya itu nisabnya itu sama 2,5 dari harga emas murni, 85 gram minimal. Kalau kita punya harta atau kita punya emas senilai 85, maka kena zakatnya 2,5%. Tinggal mengalihkan saja harga emas sekarang itu berapa. Misalkan harga emas sekarang 1 juta, tinggal kali 85, kemudian dikurangi 2,5%-nya untuk dizakati.
Kemudian ada juga zakat barang perdagangan, kemudian ada juga zakat binatang ternak, ada hasil pertanian atau perkebunan, ada juga zakat hasil tambang misalkan, semuanya juga ada zakatnya. Kemudian yang baru tren sekarang ini adalah zakat profesi. Di mana zakat profesi ini berlaku untuk orang yang pekerjaannya itu adalah pekerjaan kantoran yang digaji oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga swasta. Manakala gaji itu sudah melebihi dalam 1 tahun, itu sudah melebihi 85 gram emas murni, maka dikenakan pajak 2,5%. Insya Allah kalau orang Islam sadar tentang zakat, saya yakin bahwa orang Islam tidak ada ketimpangan sosial di antara kita, tidak ada kesenjangan di antara kita. Kalau zakat itu betul-betul diperlakukan dengan baik, karena setiap saat yang namanya zakat mal itu kan tidak harus jatuhnya 1 tahun, itu tidak harus pada bulan Ramadan, tetapi pada bulan-bulan yang lainnya boleh. Berbeda dengan zakat fitrah, kalau zakat fitrah itu jatuhnya harus pada bulan Ramadan. Sahabat Ruang Satu yang dirahmati Allah, kemudian apa hikmah dari mengeluarkan zakat ini bagi kaum muslimin? Yang pertama adalah dengan berzakat kita bisa menegakkan ibadah yang disyariatkan Islam. Karena ibadah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan keislaman seseorang. Muslim yang berzakat berarti menyempurnakan keislamannya, karena zakat termasuk rukun Islam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi. Kemudian bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. 5 pilar pondasi rukun Islam ini kita kerjakan, namun manakala tidak bisa, tidak mampu, ada udzur, maka juga kita pilih yang mampu saja. Seperti syahadat, setiap saat kita bisa bersyahadat, kemudian sholat, kemudian puasa Ramadan ketika badan kita sehat, tidak ada udzur-udzur yang lain atau penyakit yang lain, maka masih bisa menjalankan. Zakat hanya dituntun ketika kita mampu saja. Kalau tidak mampu mengeluarkan zakat juga tidak disuruh untuk berzakat. Makan saja susah setiap harinya, maka tidak ada kewajiban zakat. Tetapi kalau masih ada harapan, masih ada simpanan untuk makan besok hari, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah terutama. Kemudian yang berikutnya, bahwa zakat ini sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras.
Kemudian hikmah yang keempat adalah mensucikan jiwa. Karena dengan berzakat maka hati kita bisa suci dan bisa mencegah dari penyakit-penyakit hati. Yang salah satunya adalah penyakit kikir, tamak, rakus, dan sebagainya. Serta juga bisa mensucikan harta kita. Mungkin ketika kita mencari harta ada kecampuran hal-hal yang haram, maka kita berusaha untuk membersihkannya dengan mengeluarkan zakat. Lantas jangan dimaknai yang mudah, yang enteng. Kita cari harta yang haram kemudian nanti dizakati sudah menjadi sah. Tidak seperti itu pengertiannya. Hanya saja ketika kita mencari rezeki dari bumi ini, maka kita selalu berusaha untuk mencari yang terbaik. Tetapi kalau ada hal-hal yang sedikit kecampuran hal yang batil, maka kita sucikan dengan berzakat itu. Kemudian yang keenam adalah menambah keberkahan harta. Jadi harta yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan itu tidak hakikatnya kurang, tetapi sebenarnya adalah bertambah. Karena zakat sendiri itu kan maknanya tumbuh. Dengan berzakat maka harta kita tidak berkurang, tetapi malah bertumbuh subur dan menjadi keberkahan di dalamnya itu. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang saya sampaikan, sedikit kultum yang insya Allah mudah-mudahan dengan kultum zakat ini kita semakin sadar bahwa di dalam pencarian rezeki setiap hari ternyata di situ ada hak-haknya, ada 8 hak yang saya sampaikan di atas tadi untuk diberikan dari sebagian harta kita 2,5%. Maka dari itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ibadah puasa kita yang tinggal beberapa hari ini dan kita sempurnakan dengan ibadah zakat ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.